Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari 10 TPB akan menjelaskan pengertian dari politik pintu terbuka. Penerapan sistem tanam paksa di Indonesia mendapatkan pertentangan dari golongan liberalis dan humanis Belanda. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda, sehingga di Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru, yang yaitu politik kolonial liberal dan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelas 10 TPB absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tujuan politik pintu terbuka. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. 1. Undang-undang Perbendaharaan atau disebut Contabilitaswet. Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. 2. Undang-undang Gula atau disebut Suikerswet. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. 3. Undang-undang Agraria atau disebut Agrariswet. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Septian David Santiago dari kelas 6 PPB. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor pendorong sistem politik pintu terbuka. Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka ada 7. Yang pertama yaitu 1. Globalisasi, yaitu meningkatkan terbukaan ekonomi dan informasi. Yang kedua, investasi asing atau menarik modal untuk pertumbuhan. Yang ketiga, tekanan internasional, dorongan dari organisasi global. Yang keempat, stabilitas negara, stabil, lebih terbuka. Yang kelima, teknologi mempermudah akses dan perdagangan. 6. Reformasi atau upaya modernisasi. Dan yang terakhir, persaingan, meningkatkan daya saing. Sistem ini membawa peluang ekonomi, tetapi juga tantangan kedaulatan. Terima kasih. Fikri dari 10 TPB. Saya akan membacakan pelaksanaan politik pintu terbuka. Pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Sering dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha wisata barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana fisik berupa waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan raya, dan lain-lain. Namun untuk membangun fasilitas tersebut, pemerintah Belanda menyerahkan tenaga kerja rakyat secara paksa melalui kerja paksa atau kerja rodi. Mengembangkan perkebunan yang juga pesat juga terjadi di luar Jawa, misalkan perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, pemerintah mendatangkan kulit Jawa dan mengatur secara kontrak. Apabila pekerja tersebut melanggar kontrak, mereka akan diberi sanksi yang disebut
deposite. Sekian dari saya. Terima kasih. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak politik pintu terbuka membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Meskipun tujuan politik itu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jalanan. Dalam melaksanakan ditemukan banyak pelanggaran yang berakibatkan kepada keselamatan rakyat. Dampak positif politik pintu terbuka. 1. Sistem tanam paksa yang memberikan rakyat dihapus. 2. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pengertiannya uang dan mengenal barang-barang ekspor impor. 3. Dibangun fasilitas perhubungan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi atau waduk bendungan. Dampak negatif politik pintu terbuka. 1. Rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. 2. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. 3. Kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanah kepada pihak swasta dan biaya sewa yang sangat murah.